Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ini Bu. kuliah minggu ketiga ya. Sebetulnya untuk anak semester 4, ini kalian kan diberi waktu kuliah cukup banyak karena ada responsi ya. Jadi sebenarnya jam responsi itu bisa dipakai untuk tanya jawab ya. Jadi bisa lewat grup WA-nya ya. Atau tanya jawab lewat yang lain terserah, silakan waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau baca materi kan bisa kapan aja. Iya, Baik, Bu. kita masuk ke metode persamaan 3 momen ya. Jadi persamaan 3 momen ini nama lainnya adalah metode Clapeyron. Sesuai dengan judul teorinya, yaitu 3 momen, berarti selalu ada 3 tumpuan. Jadi ini memang metode yang diterapkan pada balok menerus. Tidak bisa diterapkan pada portal. Jadi dia hanya bisa dipakai buat balok menerus ya. Contoh penerapannya di lapangan kalau balok menerus itu adalah misalnya pada desain balok sloof. Sloof itu adalah yang di atasnya yang menghubungkan antara kolom dan kolom yang ada di atas pondasi. Jadi misalnya kita menggunakan pondasi tiang pancang, maka beberapa kumpulan tiang pancang itu disatukan oleh pur ya. Kemudian purnya nanti di atasnya baru ada kolom. Nah, masing-masing pur itu dihubungkan oleh sloof. Nah, sloof itu untuk menghitungnya biasanya menganalisa strukturnya itu digunakan metode persamaan 3 momen ini. Karena di situ ada kondisi di mana ada beda tinggi. Jadi desain sloof itu biasanya digunakan ketika salah satu titik, salah satu kolom itu misalnya terjadi penurunan atau malah terjadi kenaikan. Jadi ada beda tinggi dari kolom yang satu dengan kolom lainnya. Nah, itu maka untuk menghitung analisa strukturnya kita bisa gunakan persamaan 3 momen ini ya. Mungkin kalian belum belajar ke desain sloof ya. Udah belajar pondasi belum ya? Belum, Bu. Belum, mungkin nanti semester 5 ya. Nanti kita cari pas di pelajaran pondasi untuk desain sloof itu contohnya seperti apa ya. Jadi teorinya seperti ini. Jadi kita ambil ada balok menerus dengan 3 tumpuan yaitu sendi, sendi, sendi. Kemudian ada beda tinggi. Nah, kita menghitung beda tingginya terhadap yang tengah ya. Jadi yang sebelah kiri itu ada beda tinggi HA, sebelah kanan ada beda tinggi AC, semua dihitung terhadap tengah. Ya. Kemudian asumsikan di sini ada beban, di sini ada beban. Ya. Nah, ini bisa baloknya bisa ada cantilevernya, bisa tidak seperti ini. Ya. Jadi prinsip penurunannya seperti ini. Kemudian yang kita gambar di sini notasinya ini adalah bidang momen akibat beban di balok AB. Cara menghitungnya gimana? Balok AB ini kita lepas menjadi balok sendirol. Jadi penyelesaiannya ini itu kalau ada balok menerus 3 tumpuan, maka kita lepas jadi 2 balok sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada balok AB di sini, kemudian ada balok BC. Nih, terus kalau misalnya di sini ada beban, ya berarti ini kita hitung sendiri di sini. Kemudian ini misalnya ada beban merata, katakanlah, ya ini kita hitung sendiri. Paham ya yang dimaksud dengan luasan 1 dan luasan 2. Itu adalah bidang momen akibat beban yang ada di atasnya. Nah, ini ada di pelajaran statika ya. Jadi menghitung reaksinya ini seperti apa? Ya ini dihitung reaksi biasa. Pakai sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0. Ya. Paham Iya, ya? Bu. Iya ya.
Nah, sekarang yang di sini, yang di bawah ini adalah gambar bidang momen akibat momen-momen yang ada di tumpuan. Jadi sesuai dengan teorinya persamaan 3 momen, maka di tiap tumpuan ini ada nilai momennya. Ya, ini ada momen A, kemudian ini ada momen B, ini ada momen C. Kalau kita gambarkan, ini kita penurunan teori, kita asumsikan misalnya nilai MA ada. Jadi ini misalnya kenapa ada MA? Katakanlah ini baloknya misalnya ada cantilevernya nih. Seperti ini. Kalau misalnya ini ada beban di sini, nah pasti ini nilai momen A-nya nggak nol. Ya. Berarti kalau ini ada beban, maka ini ada nilai momen A negatif nih di sini. Nah, sama juga seperti ini, misalnya di sini ada cantilever, ada beban merata ke bawah gitu. Ya. Maka momen di C ini berarti akan terjadi momen positif kalau ini. Ya. Negatif juga sih ini, soalnya sebelah kanan ke sini negatif ya. Jadi ini misalnya ada nilai momen di C segini. Ini ada nilai momen di A segini. Nah, yang di tengah ini nggak bisa dihitung. Tapi namanya tumpuan sendi tengah itu selalu ada nilai momennya. Ya, biasanya negatif. Nah, jadi ini kita misalkan nilai momen B-nya segini. Ya. Nah, ini gambar bidang momen, ini kita bisa cari luasan. Ya. Nah, ini secara teorinya, ya. Nah, dari teori ini nantinya akhirnya diturunkanlah penurunan rumus 3 momennya, yaitu bahwa balok ini pada prinsipnya kalau ini dia melendut, maka rotasi yang terjadi di BC sama rotasi yang terjadi di BA itu sama besarnya. Jadi kalau kita gambar ini nggak mungkin patah seperti ini, ya. Ini mungkin kalau ini misalnya katakanlah ini lurus dulu, baru melengkung ke sana. Ini baru melengkung ke sana gitu ya. Nah, ini mungkin melengkung ke atas ini. Tapi di sisi pas B ini pasti lurus. Jadi nggak mungkin patah, nggak mungkin begini ya, ini gini, terus ini gini, gitu nggak mungkin. Ya nggak boleh kalau gini berarti dia hancur strukturnya. Jadi dia harus tetap lurus. Mau lurus ke kanan bawah atau mau lurus ke kanan atas ini, ya, atau tetap lurus. Nah, tergantung. Kalau tetap lurus berarti di situ rotasinya nol. Ya, nggak mungkin biasanya kalau ada beban nggak mungkin lurus. Ya. Nah, ini penurunan rumusnya. Nah, Ibu nggak jabarkan gimana cara penurunan rumusnya, ya. Yang pasti setelah kita turunkan rumusnya ini, karena ini dari pelajaran sebelumnya, ya. Nanti kalau kita bahas pelajaran sebelumnya akan lama. Nah, sampailah kita di persamaan 3 momen. Nah, ini mungkin nggak terlalu jelas ya kalau Ibu salinkan lagi. Ada di materi yang satunya ya, yang di teori ini ya. Oh, bukan yang ini. Ini sama. Yang Ibu share yang sebelumnya itu penyelesaian ya, di sini. Penyelesaian ada PDF-nya nggak ya? Ini. Agak lama ya uploadnya, tunggu bentar ya. Nah ini ya. Nah kemudian rumus setelah tadi kita jabarkan, keluarnya dia rumus teori persamaan 3 momennya seperti ini ya. Nah, ini harus dimengerti penurunan rumus 3 momennya ini. Jadi, persamaan 3 momen itu selalu diterapkan pada balok menerus dengan minimal 3 tumpuan, yaitu
tumpuan A, tumpuan B, dan tumpuan C. Masing-masing tumpuannya adalah sendi, harus sendi ya. Jadi kalau ada tumpuan jepit ya kita rubah jadi sendi-sendi gitu ya. Cara mengerti dari rumus ini yang dimaksud MA adalah momen di A ya. Jadi kalau misalnya ini rumus ini katakanlah kita copy ya. Misalnya ini copy. Nah, kita masuk ke yang tadi. Yang ini ya. Oh, ini nggak mau ya, nggak dipas ke sini ya. Jadi kita buka yang ini aja deh. Ini ya. Jadi ini yang dimaksud MA adalah momen di A ya. L1 adalah panjang balok yang sebelah kiri, berarti panjang balok AB ya. I1 adalah momen inersia yang ada di balok kiri ya. Kemudian ditambah jika A2 adalah titik bagi. Jadi kalau misalnya ini ada soal balok seperti kemudian kalian hitung luasan bidang momennya sebelah kiri dan luasan bidang momen yang sebelah kanan, titik beratnya ke kiri ya. Yang sebelah kanan cari titik berat ke kanan ya. Jadi datanya hanya ini A1, A2. Kalau I1, L1 kan data soal ya. I2, L2 adalah data soal. Jadi yang harus dicari adalah ini. Jadi pada saat menentukan langkah, itu sebetulnya langkah pertama adalah membagi balok menerus menjadi balok-balok sederhana. Kalau dia ada 3 tumpuan, berarti jadi 2 balok sederhana. Kalau dia ada 4 tumpuan, berarti ada 3 balok sederhana. Ya. Masing-masing balok sederhana tadi dicari reaksinya, dicari luasannya, ya. Kemudian dicari titik beratnya ya. Nah, setelah data tersebut dapat, masukkan ke persamaan ini. Paham ya? Nah, ketika memasukkan ke persamaan ini, nilai momen di sebelah kiri sama kanan itu udah pasti bisa dihitung. Kalau ini MA udah pasti bisa dihitung ya. MC ini udah pasti bisa dihitung karena di ujung. Yang lain kan data nih, L1, I1 ini semua data. Yang belum bisa dihitung adalah momen di tengah. Kemudian ini juga data ya. Ini kan ada soalnya pasti. Nah, yang kalian hitung itu adalah A1 besar, A1 kecil, dan A2 besar dan A2 kecil. Nah, kira-kira seperti itu persamaan 3 momen. Paham? Vidya sama Leno? Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Siapa? Ya. Paham ya? Jadi ketika ada soal seperti ini kan ada di tugas nih ya. Memang Ibu nggak jelaskan detail, karena sebetulnya Ibu berpikir bahwa kalian bingungnya, pasti bingung mencari A1 besar, A1 kecil. Ya. Kira-kira yang dibingungkan apa? Mengerjakan tugas ini. Jadi soalnya itu selalu balok menerus 3 tumpuan minimal, kalau namanya statis tak tentu ya. Jadi bisa 3 tumpuan, bisa 4 tumpuan, bisa 5, dan semua tumpuannya harus sendi untuk menerapkan persamaan 3 momen. Ketika soalnya jepit, jepit ini harus kita ganti menjadi, jadi kalau soalnya jepit nih di sini ya, ini kalau dia soalnya jepit, kalau mau pakai tulisan kenapa? Oh, ini buat soalnya ya. Kalau yang PDF bisa. Kita buka yang PDF aja kali ya. Yang PDF-nya. Ini coba di stop dulu bentar.
PDF-nya ada di ya, PDF-nya di sini ya. Ini, cuma di sini nggak ada soal. Jadi kalau mau cari soalnya, berarti kita ambil soal yang di sini. Nah ini ya. Kita bisa tulis. Nah sekarang kalau soalnya seperti ini, ya, ketika ada tumpuan jepit, jepit ini harus diganti jadi balok sendiro, jadi balok sendi-sendi. Jadi ini ganti ini. Kalau dia udah sendi, udah ya, ini jepit lagi. Berarti kita buat balok imajiner. Ya. Balok imajiner itu ya balok khayalan. Khayalan di mana baloknya ini momen inersianya itu adalah kaku sekali, tak terhingga. Ya, kalau panjangnya sih sembarang lah, panjangnya kasih aja L0. Ya. Nah di sini juga sama nih, dikasih L0 gitu kan. Ini I-nya tak terhingga. Nah paham kan ya? Nah sekarang setelah ini tugas kalian adalah mencari luasan A besar sama A kecil. A besar itu apa? A besar adalah luasan bidang momen akibat beban pada balok. Ini berarti kita bagi jadi 3 balok. Balok sini, kalau misalnya ini kita kasih nama A0, berarti balok A0A. Ya. Yang sini ada balok AB sama balok B0. Balok A0A ini kan nggak ada beban. Kalau nggak ada beban otomatis nggak ada bidang momen. Ya. Jadi kan kosong. Yang ada bidang momen hanya ini, AB. Sekarang AB ini kita jadikan balok sendirol biasa. Kalian cari reaksi PA. Kalian cari reaksi PB. Masa nggak bisa gini? Bisa kan? Kalau ini dikasih beban P, katakanlah P-nya berapa misalnya? 4.000 misalnya. Nggak ada yang nomornya 4. Di sini nimnya nggak ada yang P4. Oh ya, jangan 4. Nah, ada. Mainnya kalau luasan ini ya, titik beratnya segitiga dari kiri berapa? Ayo. Sini 2 ya. Iya, bulan. Sekarang itu berarti kiri ya. Atau ke kanan, tergantung nanti dia ada ya. Nah, kalau kita tahu, kita hitungnya pakai pelajarannya A1 sama dengan kunci kan? Satu ini kan total nih, berarti 1 kali 5 4 kan 4 kali 4 ditambah 27 kali 4 itu akan 1 kali A1. Sehingga A1 bisa sama. Ya, satunya ketemu berapa? Buat ketemu 4 kali 4. 54 kali 4 sama dengan 216. Sekarang jadi tanya aja dulu, karena bebannya ada di sini, ya ini aja yang dihitung. Yang sini nggak ada beban kan, ya. Sekarang kalian tinggal masuk ke persamaan tadi. Persamaan tadi gimana bunyinya?
persamaannya kan 3 momen, berarti ada 3. Karena di sini ada 4, ada A0, A sama C, A sama B, C enggak sih, A0, A, B sama B0, ada 4 kan? Sementara kita bisa menerapkan persamaan 3 momen itu hanya untuk 3. Ya berarti kita tetap terapkan persamaan 3 momennya untuk 3 tumpuan berturut-turut, jadi 2 kali. Yang pertama itu kita terapkan di A0, sama B, ya. Terus yang kedua kita terapkan di AB sama B0 gitu. Ya, tinggal dimasukin ke persamaan satu persatu, ya. Ketika dimasukin ke A0 AB berarti persamaannya jadi MA0, MA dan B, ya, yang muncul. L1 apa? L1-nya yang L0, L2-nya yang 6 gitu ya. Kemudian A1 besarnya apa? A1 besarnya ya 0. A1 A2 besarnya yang ini. Ya. Kemudian yang pokoknya ini jadi 1, ini jadi 2 gitu ya. Nah, nanti kalau diterapkan ke sini yang A, B, B0 ini jadi 1, ini jadi 2 gitu. Ya. Sekarang ayo kalian yang nyebutin bilangannya. Ibu yang nulis nih. Sekarang persamaan A0 AB berarti apa? MA. MA0. MA0. Terus L0 kali L0 ya L0 dibagi I0 dibagi I-nya. Ya I-nya tadi tak terhingga kan? Ya I0 terhingga. Tambah plus 2 MA kali dikali L0 ininya L0 terus dibagi tak terhingga plus sini L2 sekarang ya per ya, L2-nya berapa? I2 Masuk aja. L2-nya berarti 6 dibagi I. 6. I-nya kan 1I ya. Soalnya kan 1I. Ya, terus ditambah MB kan. Terus yang sebelah kanannya 6 dibagi MB I. Ya. L sama dengan 6 dikali L 6 L2. Iya. 6E. Ini rumus aslinya dulu deh. 6E, kemudian H. Itu nggak minggu. Enggak, yang beda tinggi. Beda tinggi kan sebetulnya 0 kan. Atau kalau enggak ya udah yakin beda tinggi 0, ya ini enggak usah deh ya. Langsung yang 6 aja ya. Berarti langsung yang minus 6. Kemudian A1 besar. A1 besar enggak ada kan, berarti 0 ya. 0. Terus kali A1-nya. A1-nya enggak 0 sih. Ini sebetulnya ada nilainya berapa L2 gitu lah ya. Kita tadi berapa dari L0 gitu ya. Dan dibagi L0. Rumusnya kan minus 6, A1 besar, A1 kecil dibagi I1 dan L1 ya. I1-nya adalah tak terhingga, L1-nya L0 gitu kan. Jadi ini udah pasti 0 nih ya. Jadi tinggal yang sebelah kanan. Sebelah kanan A2. A2 itu ini berarti ya. Jadi berapa A2-nya? 81.000. 81.000 kali A2 kecil. A2 kecil yang mana yang dipakai? Yang 5 apa yang 4? Yang 5.
Nah, itu apa 4? Kalau 5 salah 4 berarti. Kan A2-nya ke kanan, ya. Teorinya tadi ini teorinya nih. Ya. Kalau A2 yang ke kanan, kalau A1 yang ke kiri. Berarti gimana tadi? Jadi Keluar tuh. jadi hilang benar. Itu sebelah kanan, Bu, yang orange. Sebelahnya Bu, orange Bu. Ini. Bukan, yang pinggir banget tuh, yang dekat Word. Oh ini. Jadi hilang lagi. Yang dekat Word, Bu. Dekat buat ini kah? Sampingnya lagi Bu. Oh keluar tadi. Oh ini. Iya itu. Enggak. Jadi hilang deh kalau keluar ya. Saya gambar lagi. Harusnya sih di sini kan. Atau di tugas 1 Astrop itu, Bu. Di tugas satunya mana nggak kelihatan. Ada, Bu, deh. Nih ya. Jadi yang A2-nya itu sebelah kanan kan. Sebelah kanan berarti yang 4. Ya. Jadi jangan salah nih ya. Paham ya? Ini kan Iya, sekarang Bu. yang sebelah kiri itu ikutan. Ikutan yang sebelah sini, ini yang sebelah kanan ya, dibagi apa rumusnya? I2 itu I juga ya. Kemudian L2 berarti 9. Nah gini rumusnya ya, paham? Sekarang nilai MA0 nih udah pasti 0 Paham, nih, Bu. ini kan dibagi tak terhingga ya. Ini berarti udah pasti 0 ya. Ini 0 nih ya. Nah, berarti persamaannya ini jadinya mentok nih gambarnya. Harus ganti layar. Ini berarti kalau diringkas menjadi berapa nih? 12 MA per I. Ya. 12 MA per I. Ditambah 6 MB per I. Sama dengan minus, nah ini dihitung ya. Ini 81 dibagi 9 kan? 9.000 ya. 9 kali 6 kali 4 berapa tuh? Ya. Yang pasti bisa hitung ya. Sama dengan berapa? 216, Bu. Berapa? 216. Oke, 216.000. Nah ini I-nya kan sama kiri kanan ini bisa dicoret nih ya. Berarti persamaannya jadi 12 MA ditambah 6 MB sama dengan min 216.000. Ini menjadi persamaan 1. Ya. Sekarang kalian cari persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya dari sini. Ya. Sekarang dari sini masukin lagi. Ini udah nggak cukup nih, harus ganti lembar. Ya. Yang AB berarti ini jadi MA. Ini jadi berapa nih sekarang? AB berarti kan baloknya AB. Ini berarti menjadi, atau kita hapus ya? Ada Iya, yang Bu, hapus aja. kita hapus ya. Ini berarti tinggal ininya dihafalin dulu. Kita ganti sekarang yang ini dihapus. Yang atasnya jangan dihapus. Hapusnya susah. Menghapusnya kurang canggih.
kurang gede. Ya nggak ada yang gede. Nah sekarang kita tulis lagi yang A, B0 gimana ya? Berarti MA MA kali L. Jadi L1 apa L2 hanya ya? langsung ditulis soalnya berapa? 9 9 dibagi per I terus ditambah 2 MB ya kali ini berarti kali 9 per I 9 per ditambah I sekarang yang sebelah kanan plus yang ini ya, tapi tetap aja nanti 0 jatuhnya ya. L. 0 dibagi tak terhingga kan. Iya. Yang 0 nih ya. 0 Ditambah terus yang paling kanan ini kan sebetulnya juga 0 ya. Udah kalau mau yakin 0 ya langsung aja dicoret ya 0 nih ya. Terus sama dengan sekarang langsung yang minus 6. Minus 6 yang sebelah kiri sekarang nggak 0 ya. Berarti yang AB itu jadi A1 sekarang. Berarti minus 6 kali A1. A1-nya 54. 5 54. Bukan 54, berapa? 81. 81 dong, kan tetap yang ini. Kali 81. Oh ya, 81. Terus sekarang A1 kali kecil ya. A1 kecilnya yang mana? 5 atau 4 sekarang? Yang 5, Bu. Yang 5. 5. Dibagi apa? Dibagi I kali Itu 9 kali L. L-nya L. nggak cukup nih kebawahannya. Ya. Terus yang sebelah kanan 0 kan? Nggak usah ya. Jadi apa? Cukup yang sebelah kiri aja. Ini kalau diringkes, I-nya dicoret nih udah nih ya. Dikiri sama I-nya dicoret. Berarti persamaannya jadi 9 MA 9 MA plus apa? 9 kali 2 18 18 M. sama dengan ini dicoret 9 nih, 9 lagi. Jadi 6 kali 9 kali 5 berapa? 6 kali 9 kali 5 270. Berapa? 270. Nah, ini jadi persamaan kedua. 2. Terus tinggal dieliminasi, bisa kan? Ya, bisa, Bu. Oke, paham ya. Nah, sekarang nanti yang ini juga sama, cuma bidang momennya parabola. Ya. Parabola rumus luasannya apa? Kalau parabola 8 kali I kali per 8 L kuadrat itu bukan luasannya, tapi momen maksimum. Iya. 1/8 L kuadrat itu momen maksimumnya. Ya, yang ada di tengah sini emang nilainya adalah 1/8 L kuadrat. Ya. Kalau ngitung luasannya, A1 A-nya besar sama dengan 2/3 alas kali tinggi. 3 alasnya 9. Tingginya ini 1/8 L kuadrat ya. Iya. Bisa ya? Saya lebih gampang. Kenapa?
Kenapa Itu Vidya? yang nomor 2 ya? Iya, yang nomor 2 ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau untuk materi yang lain yang apa? Ini ada materi yang di buku Bu Mulyati, ini kan soalnya banyak nih. Secara prinsip persamaan 3 momen itu, jadi kita selalu terapkan di 3 tumpuan. Ini teorinya sama. Ini punya Bu Mulyati, kalau ada yang ngeprint, ini ada yang salah ya. Ini kurang ya persamaannya ya. Ini kan cuma ada HC nih, HA-nya hilang nih ya. Jadi ini kalau nyatet ini ditambah 6 EHA plus per L 1. 2. L1 ini yang hasil 2 ya. Ini rumusnya kurang. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini enggak ada angkanya. Ini ada berapa tumpuan? A, B, C, D, E, 5 ya. Kalau 5 berarti berapa kali persamaan 3 momen yang diterapkan? Tinggal ngurangin 2 gitu ya. Jadi 3 kali ya. 3 kali berarti pertama itu adalah A, B, C. Ini berarti jadi BC 1, ini jadi 2 gitu ya. Terus yang kedua B, C, D. Iya. Ya. Yang ketiga C, D, E. DDE. Ya. Kenapa? Karena kalau dia 5 tumpuan, berarti yang nggak diketahui itu apa? Yang nggak diketahui adalah MB, MB yang dicari itu MB, MC, sama MD. Kenapa MA sama ME nggak dicari? Karena MA ini bisa dihitung. ME juga langsung ketemu ya. Kalau nyari MA gimana? Ya. Ya ini jadi cepet bebas biasa. Kalau nyari MA itu ini seolah-olah jadi cepet. Ada beban P sini, berarti MA apa? MA berarti nilainya negatif. Itu reaksinya sih ya. Nanti kalau digambar ke sini jadi ke sini gitu loh. Ya, kalau ikut balok yang AB dia jadi gini ya. Nah, momen ini itu momen negatif ya. Nilainya sama dengan P kali L. Ini jaraknya berapa? Kalau dia beban merata, ya berarti dipisah nih. Kalau beban merata, ya dijadikan terpusat dulu. Dijadiin 1, terus nanti jaraknya setengahnya ya. Nanti ini momennya juga negatif ya. Ini juga negatif. Untuk diterapkan ke balok berikutnya gitu. Nah, yang ini sama. Kalau dari sini ini berarti dapatnya gini. Paham ya? Iya, Bu. Momen di ujung-ujung itu selalu bisa langsung ketemu nilainya. Yang dicari adalah momen yang di tengah-tengah. Nah, nanti gambar bidang momennya ini diputus-putus. AB sendiri, BC sendiri gitu ya. Jadi kayak di soal nih, misalnya nih soal yang ada nilainya nih. Ini bebannya banyak kan? Ini merata parabola ya. Terus yang ini kan ada beban merata, ada terpusat. Nah, biar nggak bingung hitung luasannya, ini dipecah. Ini yang terpusatnya, yang bawahnya ini yang merata. Nanti dijumlah nih, A2 sama A3 ini dijumlah. Ya. Nah, makanya kepersamaan ini kan jadi masuk 2 kali nih. Yang A2 sama A3-nya ini dijumlah. Yang mana ya? Ini sama ini kalau nggak salah. Nah, ini dijumlah nih. Ini dapat dari yang beban terpusat, ini yang merata. Kalau ini kan yang sebelah kiri nih, cuma 1. Paham ya? Dalam menerapkan ini kalau bentangan yang sebelah kanan, ini kan jadi yang sebelah kiri nih. Ini A1 kecil, A1 besar nih. Ya, ini yang A2-nya. Ya. Nah, sebetulnya mudah sih, ya. Susahnya kan sebetulnya dalam
statika satunya itu sendirolnya, ya. Kira-kira bisa dipahami sampai cari momen deh, ya. Nanti kalau momen udah dapet, balik ke sini deh, ya. Nanti kalau ini sudah dapat nilai MA, cara menyelesaikan ke sini paham kan? Cara nyari VA sama VB-nya. VA sama VB-nya bukan ini ya, bukan 3.000 sama 6.000 ya. Nanti dihitung lagi. Setelah itu dapat, saya nanti ini MA-nya ketemu berapa gitu ya. Kemudian ini MB-nya ketemu berapa. Nah, terus kalian baru cari berapa VA-nya, berapa VB, pakai keseimbangan statika. Ya. Ini kuncinya bisa dihafalin nih sebetulnya kuncinya. Kalau ini bebannya 9.000, maka MA ketemu berapa nih MA-nya? MA-nya ketemu berapa yang sebelah kiri? Ketemunya adalah 9.000. Ribunya enggak ibu tulis ya. 9 kali 3. Kali 6 dulu sih. 3 kuadrat kali 6. Dibagi 9 kuadrat. Jadi berapa? Ini dicoret ya. 9 juga dicoret. Tinggal 3 ya. Tinggal 3 ya. 3.000 nih ketemu. Iya. Tuh ya. Kalau yang sebelah kanan kan lebih besar. Berarti sama dengan 9 kali 6 kali 3 kali 6 kuadrat dibagi 9 kuadrat. Berarti jadi berapa? Ini 9 dicoret jadi 6 ya. Berarti yang sebelah kanan dapat 6.000. Terus tapi reaksinya nggak mungkin 3.000 sama 6.000 karena sekarang ada momen di sini. Yang sebelah kiri dapat 3.000. Yang sebelah kanan 6.000. Bebannya 9.000. Berarti reaksi di kiri berapa? Sebetulnya ini bisa dipakai sih 3.000 ini ya. Jadi yang akibat beban itu ini 3.000 ke atas. Yang akibat 9.000 ini ya, yang sebelah kanannya 6. Tapi akibat momen, ini kan momennya 3.000 ke kiri, 6.000 ini ke kanan. Berarti besaran mana momennya, kiri sama kanan? Kanan. Besar kanan kan, berarti kan selisih. Jadi ini ditambah ini itu sama dengan 3.000. Searah jarum jam kan. Ya. Nah ini menghasilkan reaksi sebelah kiri itu harus ke bawah, sebelah kanan harus ke atas. Jadi melawan ini. Besarnya berapa? Sama dengan 3.000 dibagi 9. 9 nih. 3.000 dibagi 9 berapa? 1/3 ya. 1/3 itu berapa? 1.000 dibagi 3. 333,3 ya. 3,3. Nah, ini kan. Yang sebelah kanan sama. Tapi ke atas ya. Sehingga nanti ini ditotal. Ini 3.000 ke atas. Dikurangi 333, jadi ke atas berapa? Yang ini sama-sama ke atas, 6.000 ditambah yang apa? Ditambah 333,3, berarti yang sebelah kanan dapat 6.333,3. Ya. Yang sebelah kiri 3.000 dikurangi ini berapa? 2.600.
2.666,7 itu ya. Di jumlah berapa? 9.000. 7. Jumlahnya tetap 9.000 kan ini sama ini jumlahnya ini. Paham ya? Nanti kalian bisa cek dengan sub 2000. Nah, kira-kira itu waktunya udah berapa menit? Nah, stop ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas 1? Karena tugas 1 udah lewat loh ini waktunya. Mungkin masih bisa dikirim karena nggak ibu kunci itunya, cut off date-nya nggak dikunci. Jadi kalian tetap kirim aja bisa ya. Iya, Bu. Kirimnya pakai PDF ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Karena minggu ini harusnya kalian udah belajar yang slope deflection. Ibu sudah upload materinya yang slope deflection itu ini. Oh, tapi ini share-nya udah ketutup ya. Nanti bisa dilihat sendiri di learning-nya ya. Materi berikutnya udah ada tugas juga kalau nggak salah deh. Cuman lupa. Pokoknya bertahap aja deh. Sekarang tugasnya yang kuis sudah pada selesai ngerjainnya, sudah dapat nilai. Sekarang kalian kerjain tugas 1. Ya, tugas 1 itu jawabannya mestinya Bu. Ya. Itu yang tugas 1 itu nyari sampai yang terakhir Ibu jelasin itu yang momen atau kan di di soalnya kan suruh nyari momen dalam Ya, kayak sampai momen selesai lintang, dong. geser sama apa ya, aku lupa. Iya. Itu dicari juga, Bu. Iya dong. Sampai selesai kan tadi. Jadi tadi habis dapat momen, kemudian kalian cari VA sama VB-nya. Terus kalau udah dapat VA sama VB-nya ya tinggal pelajaran seperti biasanya, gambar bidang aksialnya nggak ada sih 0 ya. Bidang geser sama bidang momen aja. Ya tinggal gambar bidang geser sama momen. Sampai ke gaya dalam ya. Jadi ya biasa aja karena nanti yang dipakai untuk desain, nanti kalau kalian belajarnya desain tuh yang dipakai kan gaya dalamnya. Ya, nggak berhenti sampai momennya aja. Kalau ketemu momennya doang, belum ketemu reaksinya kan nggak bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Yang pasti harus minggu ini, kalian kan kuliahnya hari ini terakhir, dapat kuliahnya Senin Selasa, ya itu dioptimalkan aja sesuai jadwalnya ya. Berarti targetnya nanti malam harus selesai 31, karena minggu depan kalian belajar lagi yang slope deflection, pelajari dulu sendiri ya. Nanti kalau kurang paham ya nanti kita cari waktu lagi untuk tatap muka Zoom-nya ya. Jadi dicoba dulu aja dikerjain. Oke, Bu. Bu, jadi di-share kan, Bu? Oh iya, nanti ini belum, tunggu di streaming dulu ya, ditaruh dulu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Gandhi, Rahmat, Eno? Udah cukup, Bu. Oke, kalau udah cukup, Ibu akhiri. Udah cukup, Bu. Semoga paham Ibu. Tugasnya, ya. Baik. Ya, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya.